Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara membahagiakan anak yatim, yaitu anak kecil yang belum balik yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Islam menganjurkan semua umat Islam untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, memuliakan dan menyantuni mereka, serta memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan warisan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Ia merupakan sosok seorang nabi yang sangat cinta dan sayang pada anak yatim. Maka tidak heran jika kita sebagai umatnya dianjurkan oleh Nabi untuk merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Oleh karenanya, bulan Muharram ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk membahagiakan anak-anak yatim. Sebab bulan Muharram merupakan bulan yang dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menyantuni mereka sebagai bentuk kepedulian umat Islam dan memberikan semangat kepada mereka untuk terus belajar dan berjuang dalam meraih cita-citanya. Anjuran menyantuni dan membahagiakan anak yatim ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Jika kita merujuk pada pendapat Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, ia menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang hidup bersama anak yatim yang telah mencampur hartanya dengan harta mereka. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, tidak menyia-nyiakan hidupnya, tidak menelantarkannya, serta terjamin ketenteraman dan kesejahteraannya. Dengan demikian, pelajaran penting dalam ayat ini adalah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa membahagiakan anak-anak yatim dengan cara memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan menjaga kesejahteraan dan ketenteramannya. Keberadaan anak yatim dalam suatu rumah menjadi keberkahan tersendiri bagi penghuninya. Keberadaannya menjadi salah satu tanda bahwa rumah tersebut merupakan rumah terbaik dibanding dengan rumah-rumah lain.
yang di dalamnya tidak ada anak yatim. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang artinya, sebaik-baiknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Abu Hurairah. Tidak hanya berupa anjuran merawat dan menyantuni anak yatim saja, namun Allah juga menjanjikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang merawat anak yatim. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku dan orang-orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga." Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi di atas kiranya sudah cukup bagi kita semua mengenai perihal kemuliaan anak yatim dan orang-orang yang mau merawatnya. Kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka sangat istimewa, yaitu akan ditempatkan di dalam surga berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 3 alasan kenapa kita diharuskan menjaga dan merawat anak yatim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Alauddin Al-Baghdadi dalam kitab tafsir Lubabut Ta'wil bi Ma'ani At-Tanzil, yaitu adapun yang pertama, karena anak yatim masih sangat kecil dan tidak bisa mengatur pola kehidupannya. Dan yang kedua yaitu karena kesendiriannya ditinggal seorang ayah. Dan yang ketiga, karena tidak adanya orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain balasan istimewa berupa surga yang berdekatan dengan Nabi di akhirat nanti, merawat dan menyantuni anak yatim juga memiliki balasan yang sangat istimewa ketika di dunia, yaitu akan dilunakkan hatinya oleh Allah. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam salah satu riwayat sahabat Abu Hurairah, bahwa suatu saat ia mendengar seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal hatinya yang sangat keras. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, berilah makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap anak yatim adalah tidak membiarkan mereka hidup tanpa bantuan dan dukungan orang lain. Di dalam Islam, semua umat Islam dianjurkan untuk memperlakukan anak yatim dengan baik dan benar, memuliakan dirinya, menyantuninya, dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.